sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, salam damai sejahtera. Apa kabar? Semoga para sahabat beserta keluarga terkasih selalu dalam keadaan baik, sukacita karena kasih dan pemeliharaan Tuhan kita. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali pada hari ini dalam program Oase Rohani Katolik pada hari Minggu Prapaskah keempat. Bersama saya Giovanna Sagita dan Romo narasumber kita, Romo Andrea Sutio SX. Kita sapa Romo terlebih dahulu. Romo Sutio, apa kabar Romo? Kabar baik, Bu Cio. Puji Tuhan Romo, terima kasih Romo sudah hadir untuk menjumpai kami semua sahabat Oase Rohani Katolik. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, sebelum kita memulai renungan iman kita, sebelum kita mendengarkan pesan sabda Tuhan untuk kita semua, marilah kita menyiapkan hati, kita akan mengawalinya dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo. Mari umat Allah Oase Rohani Katolik, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami bersyukur umat-Mu boleh memasuki Minggu Prapaskah keempat ini. Engkau mengundang kami masing-masing untuk berani kembali, karena Engkau adalah Sang Kerahiman, Sang Belas Kasih, dan panggilan agar kami kembali, agar kami menyadari akan segala kelemahan kami masing-masing, karena Engkau akan selalu menuntun dan membuka pintu kerahiman untuk kami. Berkatilah perjumpaan kami, renungan kecil kami saat ini. Semoga kami masing-masing pribadi sungguh mengalami sentuhan-sentuhan kecil akan wajah belas kasih-Mu. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, bacaan liturgi kita hari ini akan diambil dari kitab Yosua, surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, dan Injil Lukas. Baiklah, marilah kita mulai renungan iman kita hari ini. Bacaan pertama, bacaan dari kitab Yosua. Sekali peristiwa, setelah Yosua selesai menyunatkan seluruh bangsa, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, "Pada hari ini telah kuhapuskan cela Mesir daripadamu." Sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang di dataran Yeriko. Lalu pada hari sesudah Paskah, mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan bertih gandum pada hari itu juga. Pada keesokan harinya, setelah mereka makan hasil negeri itu, mana tidak turun lagi. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita tanggapi sabda Tuhan dengan Mazmur tanggapan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Puji-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku. Karena Tuhan, jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Muliakanlah Tuhan bersama dengan daku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku.
dan melepaskan daku dari segala kegentaranku. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengarkan. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Bacaan kedua, bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, siapa saja yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama telah berlalu, dan sungguh yang baru sudah datang. Semuanya ini datang dari Allah yang telah mendamaikan kita dengan dirinya, dengan perantaraan Kristus, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya lewat Kristus, tanpa memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi, kami ini utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kristus yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita siapkan hati dan budi kita untuk mendengarkan bacaan Injil yang akan dibawakan oleh Romo. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapa-Ku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Lalu bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Ada seseorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada bapaknya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik yang menjadi hakku. Lalu bapaknya membagi-bagikan harta kekayaan itu kepada mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh.
Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berpoya-poya. Setelah dihabiskan semua harta miliknya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang warga di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun memberikan sesuatu kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanan, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Lalu bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, bapaknya telah melihat dia, lalu tergerak hatinya oleh belas kasihan. Bapak itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tetapi Bapa itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari pakaian yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Ambillah anak lembu yang gemuk itu, sembelihlah, dan marilah kita makan dan bersukacita, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Lalu mulailah mereka bersukaria, tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Ketika pulang dan dekat rumah itu, ia mendengar suara musik dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu gemuk, karena ia mendapatkan kembali anak itu dalam keadaan sehat." Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu bapaknya keluar dan membujuk dia. Tetapi ia menjawab bapaknya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani engkau dan belum pernah aku melanggar perintahmu. Tetapi kepadaku belum pernah engkau memberikan seekor anak kambing pun untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anakmu yang telah memboroskan harta kekayaanmu bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka engkau menyembelih anak lembu gemuk itu untuk dia." Kata bapaknya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala milikku adalah milikmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah mendengarkan bacaan liturgi kita hari ini. Sekarang marilah kita mendengarkan pesan dan renungan iman yang akan disampaikan oleh Romo. Silakan Romo. Ibu Cio dan para sahabat Oase Rohani Katolik dimanapun
Anda berada pada Minggu Prapaskah keempat ini, kita ditawarkan bacaan-bacaan suci, baik dari kitab Yosua dan juga surat Rasul Paulus kepada umat di Korintus, juga bacaan Injil dari Lukas. Kita akan menemukan pesan, dan semoga pesan iman ini akan menuntun hidup kita sejauh mana kesetiaan kita kepada Allah, namun juga kesadaran kembali untuk menyadari kerapuan kita agar kita berani kembali kepada Tuhan, kembali kepada Kristus. Pada bacaan pertama yang diambil dari kitab Yosua, dari bab 5 ayat 9, 10 sampai 12, kalau hanya melihat konteks sederhana bahwa bacaan yang kita dengarkan tadi adalah bagian pertama dari kitab Yosua bab 1 sampai 12. Bagi para ahli kitab suci, sejauh dikatakan bahwa kitab Yosua ini dibagi dua bagian. Bagian pertama itu bab 1 sampai 12, bagian kedua 13 sampai 21, dan bagian ketiga bab 22 sampai 24. Hanya semacam pengantar kecil untuk menemukan konteks dari bacaan pertama dari kitab Yosua. Para sahabat oase rohani Katolik, mendengarkan bacaan pertama adalah mau mengajak kita bersama bagaimana Yosua meneruskan apa yang diminta oleh Musa. Maka saat kita mendengarkan bacaan-bacaan tadi, bacaan pertama, di sana kita mendengarkan bagaimana Yosua menghidupi kewajiban sebagaimana Nabi Musa menghidupi kewajiban yang diminta oleh Allah. Sejauh kita ketahui bersama bahwa saat di mana Musa tidak bisa melanjutkan ke tanah terjanji dalam usianya meninggal 120 tahun di Moab, maka tongkat penggembalaannya diserahkan kepada Yosua. Maka ada, kalau kita membaca dari kitab Ulangan, di sanalah ada Musa mengatakan kepada Yosua, dikatakan demikian, "Aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak dapat lagi giat lagi, dan Tuhan telah berfirman kepadaku, Sungai Yordan ini tidak akan kuseberangi. Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu." Maka Ibu Gio dan kita semua, sekali lagi, Yosua meneruskan penggembalaan umatnya untuk menuju tanah terjanji, tanah Kanaan. Lalu dalam bacaan kita temukan bagaimana perintah Allah sebagaimana disampaikan kepada Musa, maka Yosua pun harus mengikuti. Apa perintah-perintah dari bacaan pertama atau janji perjanjian Musa dengan Allah lalu dihidupi oleh Yosua? Salah satunya adalah perihal sunat, makan roti tak beragi, dan juga merayakan Paskah. Musa menuju tanah terjanji 40 tahun di padang gurun. Ada kematian, tetapi juga ada kehidupan. Maka selama 40 tahun itu pastinya ada anak-anak yang dilahirkan. Iya. Ya. Dan sebagaimana diperintahkan oleh Allah, anak-anak laki-laki yang berumur 8 hari harus disunat. Maka tugas Yosua adalah tetap melanjutkan apa yang diminta Allah kepada Musa, dan akhirnya Yosua meneruskan tindakan bersunat. Tindakan ini sebenarnya mau menandai atau semacam simbol
bahwa mereka, anak-anak itu yang disunat dalam konteks hukum Taurat sebagai tanda perjanjian Tuhan dengan umat Israel. Sunat tidak semata-mata untuk zaman sekarang, untuk kesehatan, tapi pada masa itu adalah simbol kesetiaan umat Israel kepada Allah. Maka Yosua pun melakukan apa yang pernah dilakukan oleh Musa. Lalu tindakan simbolik yang kedua adalah masa pengembaraan Yosua. Pada saat bacaan kita dengarkan adalah mereka diminta untuk tidak makan roti tak beragi. Roti tak beragi berarti kan roti yang tanpa ada campuran, yang murni. Iya, Romo. Apa maksudnya roti tidak beragi? Maksudnya adalah umat Allah diajak untuk membangun pertobatan, diajak untuk berani menolak hal-hal yang jahat, dan akhirnya juga menyerahkan diri pada kekuatan Allah. Maka pada roti tidak beragi itu juga digunakan pada kesempatan-kesempatan tertentu pada umat perjanjian lama. Lalu berikutnya, dalam bacaan pertama juga bagaimana umat Allah yang didampingi oleh Yosua selama 1 tahun itu tidak diberi mana. Mana artinya makanan yang turun dari surga. Ya. Di balik tindakan Allah itu mau mengatakan bahwa Yosua dan umat Allah harus berani mandiri, berani maju, mengolah apa yang sudah disediakan Allah untuk mereka. Maka poin pertama dari bacaan pertama pesan imannya adalah Yosua sebagai abdi Musa menjalankan apa yang diperintah dengan tanggung jawab. Ada kewajiban-kewajiban, ada peraturan-peraturan, ada perjanjian yang mengikat. Itu sungguh dihidupi oleh Yosua agar apa yang Yosua hidupi bersama umat itu sungguh-sungguh menuntun untuk menuju tanah terjanji. Dan kita sadar saat di mana umat Allah perjanjian lama tidak setia, maka disitulah Allah akan memberikan peringatan atau bahkan mungkin hukuman-hukuman. Ini bacaan pertama dari kitab Yosua. Sangat menarik, Romo. Jadi kondisi bangsa Israel yang sudah sampai ke tanah terjanji ya, Romo ya. Menuju ke tanah terjanji. Iya. Lalu bagaimana bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada umat Korintus? Seperti bacaan pertama tadi, konteks dari Korintus ini pun para ahli mengatakan bahwa 2 Korintus ini terbagi pada beberapa bagian, tetapi lebih dari itu adalah ada yang pertama, khususnya yang pertama ayat 1 sampai 9, lalu 10 sampai 13. Maka yang kita baca adalah bagian pertama ini, namanya surat kepada jemaat atau umat di Korintus. Pada bagian pertama ini adalah suratnya sangat simpatik, suratnya sangat meneguhkan, dan suratnya dalam suasana umat Korintus baik-baik saja. Memang ketika kita melihat apa sih tujuan Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Korintus, itu memang pertama-tama adalah untuk meneguhkan jemaat-jemaat yang pernah didirikan oleh Paulus. Artinya, kalau orang menulis surat, ada kemungkinan tidak kembali ke tempat. Maka dengan pelayanan Paulus, maka Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus, pertama-tama untuk meneguhkan
perjalanan hidup iman mereka. Lalu yang kedua, surat itu juga ditulis untuk menjawab persoalan-persoalan, mungkin juga pertanyaan, kegelisahan-kegelisahan, ketidaktahuan jemaat tentang perjalanan hidup mereka. Maka 2 poin ini tujuan surat Paulus ditulis kepada jemaat di Korintus. Kita kembali pada poin bacaan kedua. Apa sih yang mau diminta oleh Paulus kepada jemaat di Korintus ini? Sangat jelas, yaitu umat diajak untuk kembali menjadi manusia baru. Ciptaan baru ya. Ciptaan baru. Tadi dalam ayat pertama dikatakan sangat jelas. Siapa saja yang ada dalam diri Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama telah berlalu dan sungguh yang baru sudah datang. Pengalaman Rasul Paulus menghidupi iman dan juga pertobatannya itu menegaskan bahwa Paulus sendiri dari pengalaman kenakalannya, dari pengalaman menganiaya, mengejar-ngejar dan seterusnya itu sungguh membuat lompatan yang sangat radikal, meninggalkan yang lama menjadi baru. Maka dengan surat ini jemaat Korintus tetap diminta semakin menghidupi apa artinya menjadi manusia baru. Kalau kita bertanya Ibu Jiu, apa sih maksud menjadi manusia baru kalau menurut Ibu Jiu? Kalau menurut saya ya Romo ya, itu mungkin lebih ke meninggalkan atau pertobatan ya Romo, meninggalkan hal-hal perbuatan kurang baik yang mungkin Tuhan tidak berkenan, kemudian kita beralih ke hal yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan, Romo. Setuju. Berarti hidup baru itu kan hidup meninggalkan yang lama. Ya. Iya, yang lama itu kita sadar ada aneka ketidakpantasan, ada aneka hati tindakan yang tidak selaras dengan kehendak Allah. Setiap dari kita, saya yakin merindukan hidup baru. Dan hidup baru itu bisa dimulai saat dimana kita saat kita masih diberi kehidupan. Tentu tidak seradikal Santo Paulus, ya. Namun, siapapun yang mengimani Kristus dan percaya kepada Kristus sebagai jalan keselamatan, kebenaran, dan hidup, kita tetap merindukan hidup baru. Dan kita percaya hidup baru yang kita tekuni dengan tanggung jawab, hidup baru yang kita tekuni dengan pantas, itu membuat hidup kita secara manusiawi tentram, damai, sukacita, dan hidup kita sehat. Amin, jasmani Romo. Dan rohani. Iya. Ini Ibu Jiu, bacaan pertama dan bacaan kedua ya, dari kitab Yosua dan surat Rasul Paulus kepada umat di Korintus. Iya, terima kasih Romo. Romo, saya tertarik juga dengan di bacaan kedua ini, Romo, ada disebutkan juga berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Itu bagaimana Romo kita bisa mengetahui apakah kita sudah berdamai dengan Tuhan dan sesama kita, Romo? Atau ada hal-hal yang belum diselesaikan misalkan, Romo? Banyak orang mengatakan untuk membangun kedamaian, beranilah berdamai dengan dirimu sendiri. Artinya menerima aneka anugerah, aneka berkat,
aneka talenta, tetapi juga berani menerima mungkin kerapuan-kerapuan hidup kita. Beranilah berdamai dengan Kristus, maka ya saat dimana kita sadar kita adalah ciptaannya, dan ciptaannya ini sudah ditebus oleh Kristus karena kerelaannya wafat dan bangkit, maka dengan sendirinya hidup ini sebenarnya harus damai ya, bahwa meskipun di tengah perjalanan hidup kita masing-masing ada tegangan-tegangan yang membuat hidup kita marah, kecewa, dan seterusnya. Namun demikian, semakin kita mampu bersyukur, semakin kita bisa menata hidup dengan tenang, sepertinya damai itu tidak sulit-sulit amat. Sulit amat ya Romo. Tapi menurut Ibu Cio gimana? Iya Romo, harus terus belajar sih Romo ya untuk menerima tadi Romo bilang kerapuhan dan juga hal-hal yang mungkin di luar kendali kita ya Romo ya, hal-hal yang tidak sesuai dengan kita inginkan. Pasti tidak mudah, pasti butuh langkah-langkah kecil, kesadaran melihat diri, tidak cepat-cepat memberi penilaian, tidak cepat-cepat membuat reaksi, tidak cepat-cepat berteriak dengan situasi yang ada di sekitar kita, lalu dengan cara melihat dengan tenang, berpikir dengan teduh. Setiap orang dianugerahi untuk hidup secara damai. Saya yakin dan percaya. Amin. Lepas dari kenyataan-kenyataan yang ada, tujuan hidup manusia salah satunya adalah menghidupi damai dengan Tuhan, tetapi juga damai dengan diri sendiri dan damai dengan orang-orang di sekitarnya, bahkan alam ciptaan yang ada. Iya, amin. Terima kasih Romo Setio untuk renungan iman dan pesan yang sudah diberikan untuk kita semua. Kita nanti akan melanjutkan kembali Romo perbincangan iman kita di sesi kedua. Tapi sebelumnya kita akan jeda sejenak. Sahabat Oase Rohani Katolik, tetaplah bersama kami. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita lanjutkan perbincangan iman kita pada sesi kedua, masih bersama Romo Andreas Sutio SX dan saya Giovanna Sagita. Sebelum kita melanjutkan, kembali kami sampaikan informasi pada para sahabat yang ingin memberikan saran, masukan maupun sharing iman, dapat dikirimkan ke alamat 2021@gmail.com ataupun ke nomor WhatsApp kami di 0881 0251 33438. Baiklah Romo, setelah tadi di sesi pertama kita sudah banyak mendengarkan pesan dan peneguhan dari Romo dari bacaan pertama dan kedua. Sekarang Romo, kalau kita melihat bacaan Injil itu menggambarkan kasih Bapa yang luar biasa ya Romo ya. Betul, Ibu Kisah Cio. tentang perumpamaan anak yang hilang. Silakan Romo, boleh disampaikan inspirasi iman untuk kita. Para sahabat Oase Rohani dan Ibu Cio, sejauh saya tangkap pesan kecil, tentu ketika kita mau mendalami secara dalam bacaan Injil pada Minggu Prapaskah kedua ini, pesannya sangat kaya. Sejauh saya renungkan, ada beberapa poin yang kiranya bisa membantu kita menyiapkan masa-masa khusus ini, khususnya masa Prapaskah. Yang menarik bagi saya adalah sikap Bapa terhadap kedua anaknya. Iya, Romo. Baik kepada si bungsu yang sudah menghabiskan harta benda keluarganya, dan juga kemarahan si sulung yang seakan-akan tidak diperhatikan. Apa yang dikatakan dalam Injil terhadap
anak bungsu yang berpoya-poya lalu pulang. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat dia. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Dan kisah tadi akhirnya bapaknya memanggil karyawan-karyawannya untuk memberikan baju, ini dan itu, dan seterusnya. Demikian juga saat anak sulung marah pulang dari ladang, bapaknya pun mengatakan demikian. Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Dua atau mungkin ayat-ayat ini yang disampaikan kepada anak bungsu tanggapannya saat dia mau pulang ke rumahnya. Bahkan juga ayat disampaikan kepada anak sulung, bagi saya mau menggambarkan sikap seorang bapa yang tidak pilih-pilih, ya. Merangkul anaknya, baik yang bungsu maupun yang sulung. Ibu Gio dan para sahabat oase rohani, ada sebuah tulisan yang berdasarkan lukisan yang pernah ditulis oleh seseorang tahun 1617 sampai 1682. Namanya itu adalah Bartolome Esteban Murillo. Lukisannya itu sangat indah. Lukisan itu menggambarkan momen perpisahan dengan anak bungsu. Dilukiskan bahwa rumah keluarga ini lumayan sangat mewah. Keluarga petani kaya dan juga berada. Ayah, ibu, dan anak sulungnya berpakaian layaknya keluarga berada. Di atas meja terletak kertas yang harus ditandatangani beserta penanya. Ada setumpuk koin, emas, dan perak di atasnya. Digambarkan pula bagaimana ayahnya menatap anak bungsu yang mau pergi dengan naik kuda. Dari wajah bapaknya ia berharap agar si bungsu memikirkan kembali untuk tidak pergi. Jika mungkin itu dibatalkan. Tidak jadi pergi, tapi si bungsu tak peduli dengan tatapan belas kasih bapaknya. Surat ditandatangani si bungsu, ia telah mendapatkan apa yang ia inginkan. Anak bungsu lalu pergi. Dalam lukisan itu juga digambarkan ada sebuah kursi di depan beranda rumah mewah itu. Kursi itu akan kosong karena si bungsu yang selama ini mendudukinya akan pergi. Juga dilukiskan di tangga rumah itu, tampak ibunya menyeka mukanya dengan selendang. Ibu itu menangis, sedih melihat anaknya yang ia cintai pergi entah kemana. Dalam kesedihan, sebagaimana dilukiskan itu, keluarga itu melepaskan putranya pergi. Dalam kesedihan itu pula, orang tuanya tetap mempunyai harapan kelak bahwa si bungsu akan kembali dalam pelukan keluarga besarnya. Bisa dicek nanti lukisannya. Iya, Romo, sangat mendalam ya, Romo, ya, penggambaran lukisan tersebut. Jadi memang kaya dengan lukisan yang pernah dilukis dari kisah si bungsu ini dari Bartolomeus Esteban Murillo tahun 1600-an,
Ini dari sebuah majalah yang bisa kita telusuri, lalu kurang lebih mengisahkan maksud di balik gambar itu dan tadi yang sudah kita dengarkan bersama. Salah satu poin menurut saya adalah baik Bapak, Ibu, dan si sulung itu sebenarnya sangat merindukan agar si bungsu memikirkan. Ya. Namun juga orang tuanya tetap memberikan sebuah kebebasan. Sudah ada pena, tanda tangan, harta, dan seterusnya. Dia tanda tangan, dan seterusnya. Lalu akhirnya memang si bungsu pergi. Namun demikian sebagaimana yang saya tegaskan dari awal, baik si bungsu yang pergi menghabiskan kekayaan orang tuanya datang, bapaknya memiliki sikap terbuka, menyambut kembali. Demikian juga saat si sulung berteriak, merasa dirinya tidak diperlakukan sebagaimana adiknya, dia pun mengatakan, apa yang aku miliki adalah milikmu juga. Demikian juga, ternyata ada seorang tokoh yang juga memiliki refleksi dalam berkaitan dengan kisah Lukas ini, namanya Martin Luther King, mengatakan demikian. Di hadapan penderitaan, kebencian, kesulitan, kemarahan, pemberontakan diri, memisahkan diri dari Tuhan, Tuhan menangis sebagai yang pertama. Kata kuncinya, Tuhan yang menangis yang pertama. Dan itulah kisah bacaan Injil yang ditawarkan gereja bagi kita pada Minggu Prapaskah keempat ini, mau menegaskan bahwa Allah tidak mau anak-anaknya, tidak mau putra-putrinya itu meninggalkan. Ya. Tuhan menangis sebagai yang pertama. Dan memang lukisan dari pelukis Esteban tadi juga mengatakan demikian. Bagaimana ibunya menyeka, bagaimana orang bapaknya mengharapkan untuk menunda. Karena memang kita memiliki Allah yang tidak mau anak-anaknya hilang. Lalu pesannya apa Ibu Gio dan kita saat kita merenungkan bacaan Injil pada Minggu Prapaskah keempat? Yang pertama, panggilan orang tua adalah panggilan mengayomi untuk seluruh anaknya. Ya. Entah anak bungsu, atau anak sulung, anak nomor 2, nomor 3, dan seterusnya. Entah yang nurut atau yang nakal ya. Baik yang aneh-aneh, baik yang kadang-kadang nyeleneh, dan seterusnya. Itu adalah titipan Allah untuk keluarga kita. Maka mudah-mudahan keluarga Kristiani dimanapun berada, yang saat ini dianugerahi keturunan anak, mari kita jaga, mari kita tuntun, mari kita temani anak-anak kita. Semoga mereka menjadi anak-anak yang sungguh bertanggung jawab dan tahu berterima kasih. Lebih dari itu adalah mengimani Kristus, Sang Gembala yang berbelas kasih. Lalu yang kedua, pesan yang kedua bagi saya adalah setiap orang dianugerahi keputusan. Sebagaimana anak bungsu tadi. Dan keputusan itu harus dibuat. Bahwa ada saatnya keputusan kita salah, mari kita evaluasi dan kembali pada titik yang benar. Namun mudah-mudahan setiap keputusan hidup kita adalah keputusan yang kita buat dengan pertimbangan matang. Ya, sehingga tidak mengecewakan orang tua kita, tidak mengecewakan orang-orang di sekitar kita,
dan akhirnya tidak membuat hidup kita jatuh, dan jatuh. Akhirnya, bacaan Injil hari ini sungguh membuat hidup kita penuh syukur karena kita memiliki gambaran Allah yang penuh kerahiman tanpa batas. Jangan takut untuk kembali kepada Tuhan apapun situasi hidup kita, karena pintu kerahiman Allah selalu dibuka untuk kita, dan Allah siap memeluk kita masing-masing. Amin, Romo. Sangat indah, Romo, penggambaran dari bacaan Injil hari ini ya, Romo ya. Jadi Tuhan kita ternyata adalah Tuhan yang selalu menantikan kedatangan kita ya, Romo ya. Kita kalau sedang di posisi seperti anak bungsu, mungkin yang harus kita lakukan adalah mengambil keputusan untuk melangkah dan berbalik kepada Bapa kita ya, Romo. Setuju. Iya. Lalu Romo, dari bacaan Injil ini apakah juga menggambarkan bahwa kasih Allah itu diberikan secara cuma-cuma dan tidak menuntut kita untuk mengembalikan kasih tersebut pada Bapa, Romo? Istilahnya cinta tanpa syarat, Cinta tanpa syarat. Dan itulah yang dianugerahkan Allah di dalam diri Kristus. Cintailah Tuhan Allahmu dengan segala jiwa, akal budimu, dan sesama. Tapi saya bersyukur hidup yang membuat plong, hidup yang membuat penuh itu memang tindakan-tindakan apapun seharusnya tanpa syarat. Ya. Lalu seseorang memang memberikan diri seutuhnya itu tanpa ada embel-embelnya. Dan itulah cinta tanpa syarat. Bahwa menuju menghidupi cinta tanpa syarat itu ibarat mendaki gunung yang terjal. Ya. Kita sadar apa yang kita lakukan, apa yang kita buat, kadang-kadang untuk diri sendiri, untuk kepentingan diri sendiri, mungkin bahkan untuk kesombongan diri. Akhirnya cinta tanpa syarat itu menuntut perjuangan yang mungkin tidak akan selesai perjalanan hidup kita. Banyak contoh-contoh orang kudus yang menghidupi cinta tanpa syarat. Seperti Mother Teresa dari Kalkuta. Bagaimana dia mengatakan, biarlah saya berkarya supaya orang-orang ini meninggal sesuai rencana Tuhan atau menempatkan dengan layak itu ya, tanpa nggak mungkin orang-orang gelandangan itu akan memberi imbalan ya, tidak mungkin orang-orang sederhana ini akan memberi sesuatu. Saya kira contoh Teresa dari Kalkuta adalah menginspirasi, bertindaklah, berbuatlah dengan sepenuh hati. Dan kalau bisa, lupakanlah. Makanya orang mengatakan begini, Mbak Gio. Saat di mana kita memberikan kepada orang lain, lupakanlah. Tetapi ketika orang memberikan kepada kita, ingatlah atas segala kebaikan itu sendiri. Iya. Kurang lebih gitu. Ya, terima kasih Romo. Semoga setiap pesan dan apa yang Romo sampaikan untuk kita semua semakin meneguhkan perjalanan pertobatan kita di masa Prapaskah ini ya, Romo. Amin, Ibu Ji. Amin. Ya, baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, tanpa terasa kita sudah sampai di akhir acara kita. Sekarang marilah kita siapkan hati, kita akan menutup perjumpaan kita dengan doa penutup dan mohon berkat dari Romo. Mari kita tutup kebersamaan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, puji dan syukur, kami boleh memasuki Minggu Prapaskah keempat ini, waktu yang semakin mendekat akan perjalanan hidup kami, akan karya keselamatan yang diberikan Kristus bagi kami. Mampukanlah kami masing-masing merasakan kerahiman Putra-Mu yang selalu dan mau memeluk kami
dengan setiap keberadaan hidup kami. Mampukanlah kami melangkah ke pintu kerahman-Mu ya Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh-Mu. Saudara-saudari dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo, terima kasih sahabat Oase Rohani Katolik untuk kebersamaan kita hari ini. Kita akan berjumpa kembali di kesempatan baik lainnya. Kami pamit undur diri, kami ucapkan selamat berakhir pekan, Tuhan Yesus memberkati. Amin.